Shannon adalah seorang siswa seni bela diri yang tinggal di Hong Kong. Ayahnya, Danny, menjalankan restoran lokal di siang hari dan mengembangkan game di malam hari. Ibu Shannon meninggal dunia beberapa tahun lalu saat berkendara ke bandara. Karena ayahnya menolak mengantarnya hari itu, Shannon menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya. Hubungan antara ayah dan anak itu tidak pernah sama sejak saat itu. Shannon tinggal di asrama sekolahnya dan hampir tidak pernah mengunjungi rumah. Dia memiliki persaingan dengan seorang pria dari kelasnya bernama Ricardo. Dia dan kelompok teman-temannya sering mengganggunya. Suatu hari, para buli itu berada di restoran ayah Shannon, mengeluh bahwa makanan tidak cukup pedas. Bahkan setelah melahap semuanya, mereka menolak untuk membayar. Shannon membalas dendam terhadap mereka dan memaksa mereka untuk membayar. Ricardo yang terhina melempar uang ke lantai dan pergi. Shannon mengambilnya dan menyerahkannya kepada ayahnya yang mengenakan kostum maskot. Dia juga meminta maaf padanya atas kekasaran Ricardo. Keesokan harinya di sekolah, Ricardo membalas dendam dengan membuat saudara teman Shannon tersandung dan menjatuhkan makanannya. Teman-teman Shannon memintanya melupakannya, tetapi dia tidak ingin melepaskan mereka. Dia duduk bersama kelompok buli itu dengan percaya diri dan makan dari piring mereka. Ricardo yang terintimidasi meninggalkannya sendirian dan pergi bersama teman-temannya. Kemudian, Shannon mengetahui bahwa Ricardo merusak pakaiannya di mesin pengering. Kelompok itu mengganggunya setiap hari, menertawakan ketika dia membuat kesalahan, membuatnya jatuh beberapa kali, dan menambahkan katak di kotak bekalnya. Seorang pemilik toko lokal mengadakan pertandingan perkelahian di depan rumahnya setiap hari. Shannon diberitahu bahwa Ricardo telah mengalahkan semua orang yang dia lawan sampai sekarang. Dia mengambil kesempatan untuk menantangnya di depan semua orang. Dia bahkan bertaruh bahwa dia harus memakai rok jika dia kalah. Ricardo, pada gilirannya, memintanya memotong rambutnya dan memakai pakaian pria jika dia menang. Pertarungan dimulai dan berlangsung cukup lama. Namun, terbukti bahwa Ricardo jauh lebih terampil daripada Shannon. Tiba-tiba, dia menangkapnya lengah dan memukul perutnya. Rasa sakit hampir menyebabkan Shannon pingsan. Setelah pukulan itu, dia hampir tidak bisa bangun dan dikalahkan dalam satu tendangan. Ricardo menertawakannya dan memberinya sepasang gunting. Menerima kekalahannya, Shannon memotong rambutnya. Keesokan harinya, dia pergi ke sekolah dengan rambut pendek dan diejek oleh semua orang. Ketika dia memasuki kelas, Ricardo memanggilnya pria, membuatnya lebih marah dari sebelumnya. Ketika dia tidak berhenti mengejeknya, dia menyerangnya di tengah kelas. Mereka harus dipisahkan oleh guru sebelum perkelahian pecah. Shannon kemudian dibawa ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah menelepon Danny untuk memberitahunya tentang ulah putrinya. Danny meminta maaf atas ketidaknyamanan itu, mengklaim bahwa Shannon agresif karena dia belum menjadi ayah yang baik baginya. Dia juga memohon kepada kepala sekolah untuk membebaskannya kali ini. Ketika Shannon pergi mengambil makan siang dari kafetaria hari itu, beberapa gadis memblokirnya. Mereka juga telah bergabung dengan Ricardo untuk mengganggunya di sekitar sekolah. Teman Shannon berteriak pada semua orang karena mendukung bully, tetapi mereka mengabaikannya. Tidak ingin menimbulkan keributan, Shannon pergi tanpa makan siangnya. Dia mengenang ibunya yang menjadi alasan dia tertarik pada kungfu. Sementara sebagian besar ibu mendandani putri mereka dengan gaun putri, ibu Shannon membuatnya berlatih sejak usia sangat muda. Dia percaya bahwa kungfu membutuhkan gadis-gadis seperti Shannon sebanyak Shannon membutuhkan kungfu. Malam itu, Danny meneleponnya dan memintanya pulang untuk akhir pekan karena dia belum pulang selama 3 bulan. Shannon enggan tetapi dia setuju untuk mengunjunginya. Setelah panggilan dengan putrinya, Danny juga menelepon seorang investor dan memintanya datang untuk menguji game barunya. Dia telah menciptakan game virtual di mana seseorang harus bertarung di dunia nyata untuk menang. Malam harinya, Shannon pulang dan bertemu ayahnya. Danny mencoba mengajaknya berbicara, tetapi dia bersikap mengabaikan dan kasar. Ketika ditegur karena tidak sopan, dia memaksakan tawa dan mengabaikannya. Danny juga bertanya tentang rambutnya, tetapi Shannon mengabaikannya dan tidak memberitahunya tentang taruhan itu. Ketika dia mengangkat perubahan perilakunya setelah kematian ibunya, dia menyalahkan ayahnya untuk semua itu. Terluka oleh kata-katanya, Danny pergi. Beberapa saat kemudian, Shannon pergi ke kantor rumah ayahnya dan mengintai. Dia melihat kalung aneh di atas meja tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia juga menemukan headset di stasiun kerjanya dan memutuskan untuk memakainya. Begitu dia memakainya, dia memasuki dunia virtual Tiongkok kuno. Tiba-tiba, sekelompok orang menyerangnya, tetapi dia membela diri secara efisien. Dia juga memperhatikan bahwa rambutnya kembali panjang. Kemudian, matanya tertuju pada Ricardo yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok dan sedang melawan musuh. Ternyata orang yang dia lawan adalah perampok yang mencoba merampok makanan dari rumah seorang petani. Shannon terkejut bahwa Ricardo melakukan hal yang baik untuk sekali ini. Kemudian, pemimpin kelompok itu, Norman, maju untuk melawan Ricardo. Namun, Norman tidak dapat menang melawan keahlian Ricardo dan dipukul pingsan dalam beberapa menit. Setelah para preman lari, Ricardo memberikan karung-karung biji-bijian kepada para petani yang telah diambil dari mereka. Shannon mengikutinya dan bertanya bagaimana dia masuk ke dalam game.
Dia segera mengetahui bahwa Ricardo adalah bagian dari game dengan nama yang berbeda dan kepribadian yang sama sekali berbeda dari Ricardo. Dia juga memberitahunya tentang saudara perampok yang kuat, Norman dan Tyson. Mereka telah mengumpulkan dan melatih pasukan untuk merampok makanan dan perbekalan dari orang miskin. Oleh karena itu, Ricardo melindungi orang-orang di kotanya dengan nyawanya. Dia yakin karena Norman baru saja dikalahkan, adiknya yang pemarah, Tyson, akan datang untuk membalas dendam. Di tempat lain di kamp perampok, Tyson sangat marah. Dia mengirim beberapa orangnya untuk mengawasi Ricardo, mencari waktu terbaik untuk menyerang desa. Kemudian, Shannon diperlihatkan berkeliling desa dan diperkenalkan ke Akademi Seni Bela Diri. Dia bertemu bulinya Daryl yang merupakan salah satu orang baik di dunia virtual. Kepala sekolahnya adalah guru seni bela diri. Dia mengira Shannon bersama para perampok dan membuat murid-muridnya mengepungnya. Setelah mengetahui bahwa dia hanyalah orang asing yang tidak bersalah, dia meminta maaf dan mengirimnya ke kamar pribadinya untuk tinggal di desa mereka. Shannon juga diperkenalkan kepada pemimpin desa. Tiba-tiba, Ricardo sakit dan jatuh pingsan. Kelompok itu bergegas membawanya ke tabib desa, Nona Aris. Dia dilatih dalam seni bela diri dan merupakan pejuang yang hebat. Kemudian, ketika Ricardo membaik, dia dan Shannon menjelajahi desa. Mereka menemukan gudang tua dan melihat orang yang tampak mengerikan sedang bermeditasi. Aris menjelaskan bahwa pria itu adalah ayahnya, Bao, yang telah berada di gudang selama setahun. Ternyata ayahnya, Bao, dulunya seorang pengembara yang membantu orang dan menangkap perampok dimanapun dia pergi. Namun, setelah kematian ibu Aris, dia ingin tetap terisolasi dari dunia dan belum keluar dari gudang. Shannon tinggal di desa selama beberapa hari berikutnya dan mempelajari berbagai teknik seni bela diri dari kepala desa. Dia dan Ricardo berlatih bersama dan belajar banyak hal dari satu sama lain. Tak lama kemudian, desa kehabisan makanan karena peningkatan perampokan. Kepala desa mengurangi jatah makan harian 3 kali menjadi hanya 2 kali makan. Para pekerja dan warga sipil tertekan karena sebentar lagi, mereka mungkin mati kelaparan. Oleh karena itu, di malam hari, Shannon, Ricardo, Daryl, dan Aris pergi ke rumah perampok untuk mencuri biji-bijian. Daryl menggunakan tabung dan panah untuk membuat para penjaga tidak sadarkan diri. Kemudian, mereka membobol ruang penyimpanan dan bersiap untuk mengepak semuanya. Namun, alarm berbunyi, memperingatkan semua orang di rumah tentang kedatangan mereka. Aris maju di depan musuh untuk menyelamatkan yang lain. Anggota kelompok lainnya dengan enggan harus melarikan diri tanpa Aris. Keesokan paginya, Shannon meminta kepala desa untuk menyelamatkan Aris, tetapi dia menolak karena Aris tertangkap mencuri, yang bertentangan dengan aturan mereka. Setelah itu, dia pergi meminta bantuan dari ayah Aris, Bao. Dia menceritakan segalanya tentang kematian ibunya dan bagaimana dia menyalahkan ayahnya untuk itu. Shannon mengatakan bahwa ayahnya tidak bisa lebih baik padanya dan mengakui bahwa dia salah karena menyalahkannya. Dia hampir putus asa ketika Bao keluar dari gudang, bertekad untuk menyelamatkan putrinya. Kelompok itu menyerang markas perampok dan melawan penjaga sebelum menyelamatkan Aris. Ayah dan anak itu bersatu kembali dan memutuskan untuk melakukan perjalanan seperti yang biasa mereka lakukan. Shannon ingin mereka tetap tinggal sampai perampok benar-benar pergi, tetapi Bao mengklaim dia yakin mereka bisa menghentikan para perampok. Setelah Tyson mengetahui bahwa pasukannya diserang, dia bersiap untuk menyerbu desa dengan tentaranya. Mengetahui bahwa dia akan melakukan hal seperti itu, Shannon, Ricardo, dan Daryl bertukar pikiran untuk menghentikannya. Shannon tahu bahwa pasti ada cara untuk mengalahkan musuh karena ini adalah game. Kemudian, dia teringat kalung yang dia lihat di meja ayahnya yang sangat cocok dengan kalung yang dikenakan seorang prajurit. Dia dengan senang hati berterima kasih kepada ayahnya atas petunjuk itu. Beberapa jam kemudian, Tyson bersama tentaranya menyerang desa. Kepala desa dan murid-muridnya melawan mereka dengan sekuat tenaga. Di tengah pertempuran, Shannon memperhatikan kalung dan pria yang memakainya. Namun, saat mencoba melawannya, dia terbunuh dan kembali ke dunia nyata. Shannon menolak untuk kalah dan memakai headset itu lagi. Ternyata dia memiliki satu nyawa lagi yang berarti dia dapat melanjutkan game dari tempat dia sebelumnya. Kali ini, dia mengalahkan prajurit itu dan berhasil mendapatkan kalungnya. Saat membuka liontin itu, dia menemukan foto ibunya di dalamnya. Hanya dalam sedetik, semua tentara Tyson menghilang karena Shannon berhasil memecahkan petunjuk itu. Ketika hanya Tyson yang tersisa, mereka mengalahkannya dan memenangkan pertempuran. Setelah itu, kita melihat Shannon dan Ricardo di tepi sungai. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia merindukan ayahnya dan memintanya untuk mengirimnya pulang. Ricardo berjanji untuk selalu mengingatnya dan mengirimnya kembali ke dunia nyata. Ketika Shannon akhirnya kembali, hanya beberapa jam sejak dia mulai bermain. Ternyata Danny dan calon investor telah menontonnya bermain selama ini. Shannon memeluk ayahnya, meminta maaf karena bersikap kasar padanya. Investor itu sangat terkesan dengan game itu sehingga dia menawarkan untuk menginvestasikan 10 juta yuan di dalamnya. Minggu berikutnya adalah kompetisi kungfu tingkat nasional. Baik Shannon maupun Ricardo telah mengambil bagian dalam kompetisi itu, dan telah terpilih di divisi yang berbeda.
Mereka harus memenangkan 4 putaran untuk mencapai final. Pada hari kompetisi, Shannon melihat sekeliling dan sedih karena ayahnya tidak hadir. Meskipun demikian, dia melakukan yang terbaik dan menang dengan mudah melawan Aris di kehidupan nyata. Demikian pula, Ricardo memenangkan beberapa putaran berikutnya dan mencapai final. Shannon melawan seorang pria di semifinal dan setelah pertandingan yang intens, dia mengalahkannya. Sekarang, para rival harus bertarung satu sama lain di final. Penonton dengan antusias menonton saat mereka bersiap untuk bertarung. Ricardo melancarkan serangan pertama tetapi Shannon menghindarinya. Demikian juga, Ricardo juga menghindari semua serangan Shannon. Putaran pertama berakhir tanpa salah satu dari mereka mendapatkan pukulan yang tepat. Wasit meniup peluit menandakan akhir putaran, tetapi Ricardo berbuat curang dan menyerang Shannon bahkan setelah itu. Poinnya dikurangi, tetapi dia tidak mundur. Di putaran berikutnya, mereka tampaknya setara dalam keterampilan dan kekuatan. Tiba-tiba, Shannon menendang punggung Ricardo dan membuatnya jatuh. Ricardo yang marah melanggar aturan lagi dan memukul bagian belakang lututnya. Shannon kesakitan, tetapi dia tetap berdiri, siap untuk putaran berikutnya. Kali ini, dia menendang bagian belakang kepalanya, melanggar aturan lain lagi. Shannon hampir tersingkir, tetapi kemudian, dia melihat ayahnya dengan kostum kepiting, bersorak untuknya dari antara penonton. Dengan motivasi yang diperbarui, dia berdiri untuk melawan Ricardo. Dia mengingat teknik yang telah dia pelajari dengan Ricardo virtual dan menggunakannya pada Ricardo. Itu berhasil dengan mulus dan dia memukulnya hingga pingsan untuk memenangkan kompetisi. Saat kerumunan bersorak, dia berlari ke ayahnya dan memeluknya. Di adegan terakhir, dia kembali ke sekolah. Dia berdamai dengan Ricardo yang berkomentar bahwa dia pantas memenangkan pertandingan terakhir.